Penanaman mangrove dalam rangka Program Pemulihan Ekonomi Nasional di Provinsi Riau tahun 2021. Tepatnya Kabupaten Indragiri Hilir mendapat apresiasi dari masyarakat yang merasakan dampak langsung bagi perekonomian mereka, di antaranya kelompok Desa Sungai Laut dan Desa Sungai Nyiur. Untuk menjaga ekosistem biota yang ada di laut, tidak tanggung-tanggung, kelompok masyarakat yang tinggal di kawasan pesisir ini, Desa Sungai Laut, Kecamatan Tanah Merah, tepatnya berhadapan dengan laut lepas menuju Selat Malaka, melakukan penanaman mangrove dengan cara yang unik. Penanaman di hamparan lumpur Desa Sungai Laut tersebut dilakukan dengan kearifan lokal bagi masyarakat pesisir hulu Sungai Indragiri Hilir, yakni dengan teknik manongkah. Biasanya, manongkah dilakukan hanya untuk pengambilan kerang. Namun kini masyarakat juga melakukannya untuk penanaman mangrove. Ketua Kelompok Laut Permai, Indra M. Taher mengatakan, ide ini muncul karena warga sudah terbiasa manongkah, sehingga penanaman mangrove juga dapat dilakukan dengan cara yang sama. Dulu kita kan menongkah ini memang dari adat nenek moyang kita, itu jadi tradisi sebenarnya dari suku kami, yaitu suku Duanu ataupun katakan orang laut. Jadi kalaupun ada di pesisiran ini semuanya memakai kapasitas menongkah dengan cara unik gitu, yaitu sehari-hari pekerjaan kami memang itu nelayan di pesisiran Desa Sungai Laut. Saya berpikir bahwa ke depan 10 tahun lagi atau 20 tahun lagi jika nggak ada mangrove, maka ikan-ikan kurang bertelur, maka para nelayan kurang mendapatkan pemuasan. Jadi kalau ada mangrove, maka adalah ikan-ikan bertelur di sana, dia akan berkembang, maka terjadilah satu perkembangan ekonomi di sana nantinya. Dan sekarang sejak tidak ada mangrove, kami kepiting juga mulai berkurang. Biasanya pada zaman-zaman tahun 80-an itu memang banyak, bisa sampai 100 kilo, 200 kilo, bahkan bisa main pound. Tapi sekarang mungkin mencari untuk 10 kilo susah gitu. Ya sedikit propos, ada satu perusahaan yang terlalu mementingkan sendiri sehingga banyak yang diambil dari desa kami, sehingga ada penerobosan dari mengambil itu membawa di luar keluar gitu. Dampak dari masyarakat mungkin juga masyarakat agak sedikit kurang senang gitu kan, karena ada orang luar mengambil dari daerah kami untuk dijual atau diapakan. Tapi kami tidak bisa itu membuktikan karena itu perlu pembuktian yang dalam. Jadi kalau dengan adanya program mangrove, kami berterima kasih karena di situ nanti mungkin perkembangan mangrove ini membuat suatu terobosan baru sehingga ikan-ikan itu bertelur kembali, sehingga dia bisa berkembang biak di dalamnya. Adanya mangrove itu kami sangat-sangat membantu desa, membantu masyarakat itu sendiri. Namun kegiatan manongkah juga menyesuaikan dengan keadaan pasang surut air. Keinginan masyarakat dengan penanaman manongkah didukung oleh Kepala Desa Sungai Laut Ambok Tuo. Ia berharap setelah penanaman, mangrove tidak dirusak dan dapat dijaga dengan baik. Menanam mangrove dengan menggunakan teknis menongkah. Saya rasa baru Desa Sungai Laut, Bu. Baru Desa Sungai Laut. 45.000, Bu. Karena ini adalah program, salah satu program pemerintah, kita mendukung. Ya, mendukung dengan adanya program mangrove ini. Penanaman mangrove ini. Salah satu manfaatnya, itu tadi bisa menambah penghasilan masyarakat kami yang menengah ke bawah. Kita ada pengawasan nanti. Ada pengawasan dari pihak pemerintah desa. Nanti kita buat ini. Artinya ada semacam pelang, ini daerah mangrove. Karena ini program kita juga termasuk pemerintah, kita harus menjaga juga. Kita akan membuat semacam aturan sanksi apabila adanya program mangrove ini ada yang merusak. Kita juga akan berkonsultasi dengan pemerintah kecamatan, apa sanksi yang harus demi mendukung program pemerintah ini tadi. Pembibitan dan penanaman mangrove juga ada di Desa Sungai Nyiur.
dengan memberdayakan kelompok masyarakat untuk bekerja. Ketua kelompok Bunga Nyiur Ali Akbar Ahmad mengatakan, setelah pembibitan akan dilakukan dengan penanaman di hamparan lahan bekas perkebunan kelapa yang sudah mati akibat naiknya pasang air asin. Itulah pendapatan kita memang di sini dari nenek moyang kita lah. Memang kelapa semua di sini, Bu. Cuma sekarang nih yang hidup mungkin sekitar cuma 30% aja lagi yang hidup. Karena pengaruh air ini. Air ini tiap tahun makin naik dia. Entah tanahnya makin turun, entah ini makin naik kan. Apalagi kalau udah kena bulan 12 tuh, Bu, walaupun tanggul yang tinggi itu pasti masuk semua air tuh. Itu kelapa rusak tuh, Pak, karena erupsi apa nih, Pak, air ini. Itu tanggulnya tak bisa lagi kita bendung tuh, Pak. Itulah tadi saya bilang, Pak, itu kalau kita mau tanggul kembali tuh, Pak, kita harus menggunakan alat berat itu. Makanya karena bakau ini hidupnya di air asin, jadi sekarang ini kita beralih ke air asin. Makin subur dia, Pak, kalau di air asin nih. Jadi sekarang ini kan yang kelapa yang mati itu kan batangnya bisa kita jual gitu, Pak. Batangnya udah kita tebang, kita jual, terus kita tanam kembali kayu bakau nih. Bibit ini berjumlah sekitar 180.000. Terus yang propagolnya ini kita ambil dari luar, kita tanam di sini, di sini juga. Dan kurang lebih 3 bulan, dari bulan 5 sampai bulan 8, maka timbullah sebesar kayak ini. Proses penanamannya nanti kita angkut pakai pompong. Kita angkat pakai pompong pas air pasang, karena kalau air surut ini kan tak bisa masuk ke lokasi. Makanya pas air pasang kita angkut pakai pompong, nanti ke lokasi kita angkut lagi pakai sampan, baru kita tanam. Waktu penanaman itu kita ngikut dari apa nih, Bu? Dari air pasang. Masalahnya kita bisa masuk di situ pas air pasang. Kalau kena pasang, kena surut, pasangnya pas subuh, kita berangkat subuh. Kalau pas sore, kita berangkat sore. Sementara itu, Ruslan dari KPH menjelaskan masyarakat yang menjalankan program pembibitan dan penanaman mangrove mendapatkan insentif langsung dari pemerintah. Kami di sini mengarahkan ke kelompok tani macam mana penanaman bakau itu sesuai dengan apa yang udah dirantek. Dirantek itu 1x3. Karena masyarakat di sini kemungkinan dia kan kebanyakan dia belum pernah tahu cara penanam bakau yang bagus itu. Dan yang kedua, tanggapan masyarakat di sini dengan adanya PEN penanaman ekonomi nasional ini, masyarakat di sini merasa terbantu ekonominya. Mulai dari pembibitan mereka bisa menghasilkan uang di situ, sampai penanaman. Tanggapan masyarakat di sini dengan adanya pendamping, mereka merasa istilahnya penanaman itu betul-betul mereka manfaatkan dengan sebaik-baiknya, dengan ada upah yang minimal, mereka masa terbantulah. Program rehabilitasi mangrove di wilayah pesisir diharapkan dapat membantu perekonomian masyarakat. BRGM dalam hal ini menjalankan dengan mengikuti pola pemulihan ekonomi nasional. Dengan demikian, masyarakat dapat menerima sumber penghasilan baru. Suku Duanu, Karno Duanu, udah azim